Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Tausiah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar semua ibunda? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kebahagiaan yang Allah taala berikan kepada kita semua, terutama kebahagiaan keluarga. Tidak ada sesuatu yang paling terbaik yang Allah taala berikan setelah kita beriman kepada Allah kecuali diberikan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam membangun rumah tangga tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, dan tentu kalau kita sudah menunaikan kewajiban kita, kita pasti akan mendapatkan yang namanya hak kita. Betul? Jangan sampai minta hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Ya, karena antara kewajiban dan hak itu dua hal yang selalu berhubungan. Kalau orang menjalankan kewajibannya dengan baik, maka Allah Ta'ala memberikan haknya. Di antara kewajiban seorang suami yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu bergaul dengan pasangannya dengan baik. Tidak ada sesuatu yang mulia di dalam Islam itu ibunda kecuali seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik. Bahkan suami yang baik adalah bukan yang baik kepada orang lain, tetapi suami yang baik adalah yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Apa baginda Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling terbaik kepada siapa? Kepada keluarganya, kepada istrinya. Terkadang mohon maaf, ada orang yang begitu baik kepada orang lain, tetapi dengan keluarganya mungkin kurang baik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling terbaik di antara kalian adalah justru yang paling terbaik kepada keluarganya. Diceritakan dalam sebuah riwayat oleh baginda Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ada orang-orang yang Masya Allah nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala muliakan keadaan mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala jamin bagi mereka al-jannah. Siapa di antaranya? Sabda baginda Rasul mengatakan, yaitu orang-orang yang memuliakan keluarganya. Bahkan kalau seorang suami memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya, Allah Ta'ala memberikan dia dua kebaikan. Pertama, kebaikan karena sedekah yang dia berikan, berupa nafkah yang dia berikan, dan juga adalah kebaikannya itu menjadi sebab dia tersambung tali silaturahimnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Bukan berarti kita nggak boleh baik kepada orang lain. Boleh. Loyal kepada teman boleh nggak? Boleh. Ya, kita baik sama orang lain boleh, tapi ternyata Rasul mengatakan dan menekankan kalau bisa yang paling utama justru berbuat baiklah kepada keluargamu. Kemudian kewajiban yang kedua seorang suami adalah memberikan nafkah, ya, tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, ya. Dan setiap nafkah yang diberikan suami harus seorang istri menghargai pemberian suaminya, ya. Ibu-ibu dikasih belanjaan sama suami, alhamdulillah. Jangan mengeluh. Orang mengeluh itu tanda apa, Bun? Bun, orang mengeluh tanda apa? Tidak bersyukur. Maka kewajiban suami itulah memberikan nafkah. Ya, ibu-ibu ini alhamdulillah, ya, diberikan nafkah oleh Allah Ta'ala melalui suami kita. Maka belum dinamakan bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai bersyukur kepada suami. Ya, kalau kita tidak pandai bersyukur kepada pasangan kita, maka apa kewajiban suami yang kedua tadi adalah memberikan nafkah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Ada satu kisah diceritakan di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat ibunda punya harta yang begitu banyak, dan ia punya cuma seorang anak perempuan. Lalu ketika dia sakit didatangin oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin, ya, menafkahkan hartaku di jalan Allah seluruhnya, aku ingin berikan di jalan Allah. Kata Rasul, jangan.
Ya Rasul, gimana kalau separuhnya dari harta yang aku miliki ini aku berikan di jalan Allah? Kata Rasul juga, jangan. Bagaimana ya Rasul kalau sepertiganya? Maka beliau mengatakan, kalau engkau berikan sepertiganya di jalan Allah, engkau infakkan fisabilillah, boleh kata Nabi, dan sepertiga itu sudah termasuk banyak. Karena kenapa? Kata beliau SAW, kalau engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi yang lemah. Satu suap yang kau berikan kepada anakmu, satu suap yang kau berikan kepada istrimu, maka itu sudah terhitung menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, ternyata memberikan nafkah itu bukan hanya kewajiban, tapi jadi ibadah. Berarti dalam rumah tangga apapun dilakukan menjadi apa? Ibadah. Ya, nyiapin kopi, ibadah. Nyiapin sarapan, ibadah. Nganterin suami, ibadah. Nyiapin pakaian suami, ibadah. Apapun yang terkait dengan rumah tangga itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Lalu apa kewajiban seorang istri dalam rumah tangga? Ada satu hadis, Masya Allah, ini hadis paling disukai oleh ibu-ibu. Ya, ini hadis paling digemari oleh ibu-ibu. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat khamsaha," bila seorang wanita itu salat 5 waktu. Wa shamat ramadaha, dia puasa bulan Ramadan. Wa ata'at ba'laha, ia taat kepada suaminya. Wa hafizat nafsaha, dia menjaga kehormatan dirinya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Udkhulil jannah. Silakan ibunda-ibunda yang salehah, silahkan istri-istri yang salehah, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Berarti masuk surga ibu-ibu mudah nggak bun? Mudah nggak bun? Mudah nggak bun? Mudah. Ya bu ya. Kalau ibunda bilang mudah, insya Allah dimudahkan sama Allah. Ya. Apa tadi kata beliau? Kalau sholat 5 waktu, kalau dia jalankan puasa Ramadan, kalau dia taat kepada suaminya, dan ia menjaga kehormatan dirinya, dijamin. Jaminannya bukan dari ustadz, jaminannya bukan dari ulama, jaminannya bukan dari para kiai, jaminnya langsung dari Rasulullah SAW. Udkhulil jannah, masuklah surga itu, kata beliau SAW, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Maka kewajiban yang pertama seorang wanita itu adalah yaitu taat kepada suaminya. Pada hal-hal yang baik jangan membantah kepada suami. Ya. Betul, Bun? Betul, Bu? Betul, Bun? Ini ibu-ibu senyum semua. Begitu disebut taat sama suami, senyum deh ibu-ibu. Ya. Ustaz coba tadabburi ini hadis. Ternyata sebenarnya Rasul banyak kasih kemudahan kepada ibu-ibu. Nggak usah diberakan dengan ibadah-ibadah sunnah. Cukup wanita jalankan yang wajib, cukup wanita menjalankan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Masya Allah kata kunci yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kewajiban yang kedua seorang istri itu adalah bagaimana kalimat-kalimat yang keluar darinya, kalimat yang menyejukkan untuk pasangannya. Ya, kalimat yang menuduhkan. Ada satu inspirasi kisah yang bisa kita ambil, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kenal Khadijah ibu-ibu? Kenal Khadijah nggak bun? Kenal di mana? Hah? Baik. Ada kisah yang menginspirasikan kita semua. Dulu ketika turun wahyu pertama kali kepada baginda Rasulullah SAW dalam satu lokasi namanya Gua Hira di Jabal Nur. Rasulullah SAW sendiri di dalam gua itu. Tiba-tiba dihampiri seorang yang beliau tidak kenal. Tiba-tiba didekaplah beliau SAW dengan dekapan yang begitu kencang. Kemudian dikatakan, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Rasul nggak mengerti apa yang harus dibaca. Dengan penuh rasa takut beliau mengatakan, Ma ana biqari'in. Apa yang harus aku baca? Lalu orang ini kembali mengatakan, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Tapi Rasul lagi-lagi mengatakan, Ma ana biqari'in. Sampai 3 kali diucapkan begini. Kemudian orang tersebut mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Rasul mendengar kalimat ini, maka beliau pulang ke rumah.
ya, menghampiri istri beliau, mendekati istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata baginda Rasul? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku wahai Khadijah. Tolong selimuti aku wahai Khadijah. Tolong selimuti aku wahai Khadijah. Saya takut ada apa yang terjadi pada diriku wahai istriku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita perhatikan apa yang dilakukan Khadijah. Melihat suami beliau, baginda Rasul dalam kondisi takut, panik yang luar biasa, beliau membesarkan hati Rasulullah. Beliau memberikan motivasi kepada Rasul mengatakan, demi Allah, tidak akan Anda pernah disia-siakan. Engkau orang yang baik, engkau orang yang mulia, engkau membantu anak yatim, engkau memuliakan orang-orang yang lebih dewasa dari engkau wahai Rasulullah SAW. Engkau menjamu tamu engkau wahai Rasulullah. Ya, ini kalimat yang keluar dari Khadijah. Maka kemudian dibawalah baginda Rasul menuju paman beliau namanya Waraqah bin Naufal. Di situ kemudian diceritakan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa kata Waraqah bin Naufal? Wahai Khadijah, sesungguhnya suamimu ini adalah orang yang akan diangkat, diutus oleh Allah Ta'ala menjadi seorang Nabi dan Rasul. Mari kita perhatikan bagaimana akhlaknya Khadijah mampu membuat kesedihan Rasul menjadi hilang. Ketakutan Rasul menjadi hilang. Karena kenapa? Berkat inspirasi, motivasi yang diucapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karenanya istri yang soleha itu istri yang menuduhkan, istri yang mampu menenangkan, ya, istri yang mampu memberikan motivasi di dalam rumah tangga. Ya, jangan sampai mohon maaf suami udah capek pulang kerja, ya, udah stres mungkin dengan pekerjaan di kantornya, sampai rumah diomelin sama istri, Bu. Bu kira-kira gimana, Bu? Bu gimana, Bu? Itu akan nambah apa? Stres beliau. Maka Khadijah punya akhlak yang luar biasa, beliau mampu membuat Rasul menjadi senang. Beliau membuat Rasul menjadi bahagia, bahkan kesedihan beliau hilang karena mendengarkan kalimat daripada pasangannya. Tidak ada kalimat yang paling terbaik ibunda kecuali kalimat yang datang dari pasangan kita. Baik suami ketika memanggil istrinya, maka Rasul kalau manggil istrinya apa? Ya Humaira, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu juga pipinya kemerah-merahan, Bun. Ya, betul nggak, Bun? Itu bahasa Arabnya Humaira. Ya, itu kalau apa namanya, kalau lagi hajatan, kalau lagi ke apa namanya kondangan, itu biasanya Humaira ibu-ibu. Ya Humaira, semua ibu-ibu Humaira. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kita dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan membukakan pintu keberkahan dalam rumah tangga kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.